Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Pak Jimmy Matematika Ngawi. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu anak-anak semuanya dan kita sudah belajar mengenai materi bilangan berpangkat kelas 9 SMP. Baik, kali ini Pak Jimmy akan kita lanjutkan ke bagian 2, yaitu mengenai bentuk pangkat pecahan dan bentuk akar. Waktu di SD kalian pernah diajarkan mengenai akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ambil contoh, misalkan adalah akar 64. Akar 64 itu hasilnya adalah 8. Kenapa kok 8? Karena 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat adalah 64. Nah, baik, di kelas 9 ini akan dikembangkan mengenai pangkat pecahan. Misalkan seperti ini, 36 pangkat setengah, 125 pangkat negatif 2/3, atau bentuk akar-akar seperti ini. Nah, bagaimana ulasannya? Mari kita simak ulasannya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar anak-anak semua tidak ketinggalan dengan video-video dari Pak Jimmy. Mari kita simak. Baik anak-anak semua, mari kita lihat ulasan dari materi bilangan berpangkat pecahan kali ini. Jadi pangkat pecahan itu nanti bisa diubah dalam bentuk akar ya. Misalkan kita ambil ya, ini ada bentuk A pangkat 1/n, pangkatnya pecahan. Ini diartikan, didefinisikan sama dengan akar pangkat n dari A. Jadi membacanya akar pangkat n dari A. Jadi kalau kita perhatikan yang di penyebut pangkatnya itu n, maka nanti dalam menulisnya posisi penyebut adalah di posisi di akar ini ya, diselipkan di akar ini ya. Jadi di akar pangkat n dari A, membacanya adalah akar pangkat n dari A. Kemudian kalau misalkan A pangkat setengah, ini khusus A pangkat setengah, jadi A pangkat setengah itu berarti sama saja dengan akar pangkat 2 dari A. Nah, khusus untuk akar pangkat 2 ini sudah disepakati oleh para ahli matematika, maka bilangan 2 ini tidak perlu ditulis, maka bisa ditulis akar A saja. Nah, ini sudah dikenalkan sejak kalian dulu di SD. Ini akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sebenarnya nanti ada bilangan 2, cuma ini sudah tidak ditulis. Kita lanjutkan ke kalau misalkan penyebutnya berupa pecahan yang ada pembilang penyebut, pembilangnya bukan 1. Misalkan A pangkat M per N. Nah, ini bisa diartikan, diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Sama. Atau boleh juga pangkat M yang di dalam akar ini boleh ditaruh di luar atau di luar ini, jadi sama. Jadi kalau kita perhatikan, N yang di posisi pembilang ini sama dengan di posisi di akar ya, di akar yang diselipkan di akar. Kemudian yang di M di pembilang, tadi maksud saya N penyebut, yang kalau M di pembilang maka bisa ditaruh di pangkatnya. Nah, ini jadi artinya cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, misalkan ada bentuk akar double. Ya, misalnya ada suatu soal atau bentuk ya, akar double, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Jadi kalau ingin menyelesaikan ini, maka ini diartikan bahwa menjadi bentuk, yaitu ini pangkatnya bisa dikali, akar pangkatnya dikali berarti akar pangkat Mn dari A. Atau bisa juga diubah menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat 1/Mn ya. Nah, ini kan kita perhatikan, ini bisa menjadi A pangkat 1/Mn. Nah, jadi posisinya Mn ini adalah dikalikan. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini adalah nomor 1 adalah 36 pangkat setengah, berarti sama saja dengan akar 36, hasilnya adalah 6 ya. Akar 36 hasilnya adalah 6. Kemudian atau boleh dengan dibuat perpangkatan, 36 ini bisa dibuat 6 pangkat 2. Jadi duanya bisa dicoret dengan pangkat setengah karena ini perkalian double. Mau dicoret berarti hasilnya adalah 6 pangkat 1 atau 6 sendiri. Kemudian yang kedua, 32 pangkat 25 diubah ke bentuk akar. Jadi akar pangkat 5 dari 32 dipangkatkan 2.
akar pangkat 5 dari 32 itu adalah hasilnya 2. Nah, berarti 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Atau boleh juga dengan cara yang kedua nih anak-anak ya. Di cara yang kedua kalau misalkan 32 ini bisa dinyatakan dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 5. Jadi 32 dinyatakan 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 25, maka 5-nya dicoret. Ya, terbagi hasilnya adalah 2 pangkat 2 adalah 4. Sama cara, sama hasilnya caranya beda. Nomor 3, kalau 125 pangkat negatif 2 per 3, berarti bisa diubah menjadi bentuk 5 pangkat 3 dikali negatif 2 per 3. 5 pangkat 3 ini berasal dari 125. Nah, 125 bisa diubah 5 pangkat 3. Maka karena ini pangkat dikalikan, 3-nya dicoret, hasilnya menjadi bentuk 5 pangkat negatif 2 atau pangkat negatif menjadi 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Nah, ini adalah materi mengenai pangkat pecahan. Nah, nanti anak-anak bisa kita lihat agar lebih jelas, terus kita teruskan ke contoh-contoh soal yang lain. Baik, kita teruskan ke contoh latihan soal agar anak lebih paham dengan materi yang tadi kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai contoh soal bilangan pangkat pecahan. Ada 5 soal. Itu yang pertama adalah 16 pangkat 1 per 4, kemudian yang kedua adalah 243 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi 6 per 5. Yang ketiga akar pangkat 4 dari 625 pangkat 3. Nah, nomor 4 adalah pangkat akarnya double, akar pangkat 3 dari akar pangkat 2, 25 di pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Nomor 5 adalah akar pangkat 3 dari bentuk pecahan campuran 15, 5 per 8. Baik, kita bahas satu persatu. Perhatikan anak-anak semuanya. Nomor 1, 16 pangkat 1 per 4, maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Cara yang pertama dengan akar menjadi akar pangkat 4 dari 16. Akar pangkat 4 dari 16 berarti jawabannya kita mencari bilangan. Kalau dipangkatkan 4 itu hasilnya 16, akan ketemu 2. Ya, karena 2 pangkat 4 adalah 16. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah 16 pangkat per 4 ya. 16 yang merupakan bilangan yang dipangkatkan ini dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Bisa apa tidak? Nah, 16 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 4 sehingga pangkatnya double. Sifat yang pertama di materi dulu kalau pangkatnya double adalah dikali. Kalau dikali maka 4-nya ini bisa terbagi atau tercoret. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1 atau 2 cara 1 sama. Kemudian yang nomor 2, anak-anak ya, ini berarti pangkatnya double. Maka kalau pangkatnya berulang 2 kali, pangkatnya ini bisa dikali. Kalau dikali karena ini bentuk pecahan, berarti bisa dengan teknik membagi mencoret antara bagian atas dan bawah. Ini 6 sama 3 bisa dibagi. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti tinggal sisanya 2 kali 2 adalah 4. Berarti 243 pangkat 4 per 5. Nah, selanjutnya kita buat seperti cara yang atas ini. 243 bisa nggak dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat? Maka ternyata bisa, yaitu 3 pangkat 5 dipangkatkan 4 per 5. Berarti 5-nya bisa tercoret. 5-nya adalah berapa? Nah, 5-nya adalah 5 dicoret ini menjadi 3 pangkat 4. Berarti hasilnya 81. Nah, nomor 3, akar pangkat 4 dari 625 ini bentuk pangkat 3 di dalam akar bisa ditulis di luar akar. Nah, sekarang kita lihat yang akar pangkat 4 dari 625. Nah, bisa ini akar pangkat 4 dari 625 mencari bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 625 akan ketemu 5. Berarti 5 pangkatkan 3 125. Atau boleh juga pakai cara yang kedua. Di cara yang kedua ini akar pangkat 4 625 ini dinyatakan bentuk pangkat pecahan. Jadi seperti yang
nomor 1. Nah, jadi 625 pangkat 3 per 4. 625 kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 5 pangkat 4. Dipangkatkan 3 per 4, 4-nya dicoret. Ya, habis berarti tinggal 3, 5 pangkat 3 adalah juga 125. Nah, nomor 4 ada pangkat double. Ingat di materi sebelumnya, materi bilangan berpangkat, kalau ada akar pangkat double, nah kemudian di dalam akar ini tidak tertulis ya, ini berarti sebenarnya ada, yaitu 2. Nah, ini 2, ini tidak tulis. Kalau double maka yang akar pangkat ini 3 sama 2 maka dikali. Ya, 3 kali 2 6. Nah, kemudian ini ya menjadi 6. Nah, ini 3 kali 2 juga dikalikan. Nah, kemudian akar pangkat 6 dari akar pangkat 6 dari 25. Berarti bisa dinyatakan bentuk pangkat 25 pangkat 1 per 6. 1 per 6 terus kemudian pangkat 6, 6-nya dicoret. Hasilnya adalah 25 pangkat 1 atau 25. Yang terakhir akar pangkat 3 dari 15, 5 per 8. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang bentuk campuran ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa 125 per 8. 8 kali 15 tambah 5, 125 per 8. Kemudian kalau bentuk akar, bentuk pecahan, maka atas bawah bisa kita akarkan satu-satu. Akar pangkat 3 dari 125, akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini punya hasil. Yang atas adalah hasilnya 5, yang penyebut hasilnya 2. Atau boleh pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, nah ini dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 125 per 8 dipangkatkan 1 per 3. Kemudian masing-masing penyebut dan pembilang itu dinyatakan bilangan berpangkat juga. 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, karena ini pangkat dipangkatkan lagi, maka proses perkalian. Nah, perkaliannya ini berarti dikalikan pembilang sama penyebut, sehingga akhirnya pangkatnya ini 3-nya kecoret atas bawah. Nah, ini menjadi 5 per 2 pangkat 1 atau 5 per 2. Nah, ini cara 1 juga sama dengan cara 2. Ada 5 soal mengenai materi bilangan pangkat pecahan atau bentuk akar. Nah, semoga ini bisa ya lebih paham. Nanti bisa diteruskan di latihan soal di buku referensi yang lain. Jangan lupa untuk materi berikutnya Pak Jimmy akan membahas mengenai bentuk akar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.